Ini udah kelihatan banget rapuh. Ini masih ada nih tukulan di akarnya ya, sedikit tapi. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di vlog Cerita Magelang. Saya kali ini sedang berada di Kecamatan Borobudur, tepatnya di sekitaran Pasar Borobudur ya teman-teman. Nah, ini suasana pasar pagi Borobudur, udah agak sepi kalau jam segini. Oke teman-teman, sekarang tanggal 25 Januari 2026. Nah, kemarin itu tanggal 24 Januari itu Magelang dan sekitarnya dilanda angin besar ya teman-teman. Dilanda angin besar dan ada beberapa kejadian di Magelang itu pohon yang rubuh, diantaranya di sekitaran Gunung Tidar, terus di daerah kota itu juga ada pohon yang rubuh ya. Kemudian di sekitar atau di Jogja itu juga ada kejadian pohon rubuh di UGM gitu ya. Nah, karena ada angin tersebut saya jadi ingat ini teman-teman, pohon randu alas yang ada di Desa Tuk Songo, yang ada di lapangan Tuk Songo ya. Nah, kemarin tanggal 12 kalau nggak salah ya, 12 Januari itu akan dilakukan penebangan yang akhirnya nggak jadi itu. Nah, sekarang saya penasaran, pengen lihat setelah kemarin kena angin gimana kondisinya terkini. Oke, kita langsung menuju ke lokasi ya, kita lihat kondisinya sekarang. Oke teman-teman, sambil jalan ya. Nah, seperti dilansir dari laman borobudurnews.com bahwa hasil kajian ilmiah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kondisi pohon randu alas yang berada di Desa Tuk Songo ini berada pada tingkat risiko yang ekstrim dan memerlukan penanganan segera teman-teman. Jadi pohon randu alas yang diperkirakan berusia 200-an tahun tersebut yang selama ini menjadi ikon wisata Desa Tuk Songo itu berdasarkan hasil evaluasi kesehatan dan risiko pohon yang dilakukan oleh tim evaluasi UGM ya. Nah, itu menyatakan bahwa lebih dari 90% bagian kayu pohon telah mengalami kerusakan parah dan dinyatakan dalam kondisi mati. Nah, tim kajian menyebutkan bahwa secara visual pohon menunjukkan kerusakan berat mulai dari bagian akar, batang hingga tajuk. Tajuk pohon didominasi cabang dan ranting mati yang rapuh serta berpotensi luruh sewaktu-waktu ya teman-teman. Apalagi akhir-akhir ini sedang banyak angin ya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka pohon randu alas memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi terhadap keselamatan manusia, bangunan pemukiman di sekitar, serta kendaraan yang melintas. Nah, kajian ini juga mengungkap bahwa kerusakan pohon dipengaruhi oleh serangan hama teman-teman. Jadi hama penggerek batang gitu ya. Serangan hama tersebut diduga memicu masuknya patogen yang mempercepat proses kematian jaringan kayu sehingga pohon tampak meranggas dan rapuh. Kemudian untuk tindak lanjutnya, tim kajian UGM juga merekomendasikan sejumlah opsi penanganan ya. Opsi yang pertama yaitu dengan pemotongan cabang dan ranting secara bertahap hingga dilanjutkan dengan penebangan batang secara utuh sampai di permukaan tanah. Jadi kalau menurut saya ini dipotong total gitu ya, habis gitu. Kemudian ada opsi yang kedua yaitu pemotongan bertahap hingga pada cabang besar bagian bawah pertama, atau kalau menurut saya cuman setengah aja ya, disisakan batang utamanya gitu teman-teman. Kemudian opsi yang ketiga itu membuka peluang untuk mempertahankan sebagian pohon sebagai monumen atau fosil pohon, mengingat nilai historis dan ikonik randu alas
bagi desa Tuk Songo. Nah, kemarin juga disebutkan bahwa Pemkab Magelang itu sepertinya memilih opsi yang ketiga ya, yaitu mengurangi batang yang berbahaya, kemudian mempertahankan pohon itu sebagai monumen ya teman-teman. Ya tentu saja kemungkinan nanti akan dikasih pengaman di sekitarnya atau dikasih besi-besi pelindung gitu. Nanti kita lihat updatean terbarunya lagi. Oke, sepi ya, nggak terlalu banyak. Kita masuk ya teman-teman. Pada foto-foto di depan. VW-nya juga cuman ada beberapa aja VW. Nah ini suasana atau Randu Alas kondisi terkini ya teman-teman. Ini kemarin batang yang ditebang-tebang, yang katanya getahnya warna merah ya. Emang getah perandu itu warnanya merah ya? Saya juga nggak begitu paham sih. Kelihatan udah lapuk. Cuman kalau kita pegang seperti ini pakai tangan biasa sih keras ya. Tapi kalau menurut hasil penelitian kayu ini udah mati sih teman-teman. Dan kita nggak bisa terlalu lama deket-deket atau terlalu lama di bawah pohonnya ya, berbahaya. Nih di situ juga udah dikasih tulisan untuk sudah rapuh segera menjauh, jangan di lokasi ini berbahaya, budak kayu. Oke, kita coba lihat dari sisi sebelah sini ya teman-teman. Wih, seperti ini kondisi pohon randu alas. Emang kalau kita lihat sepintas di sini ada di atas jaringan listrik ya, jaringan listrik yang kabel terbuka. Jadi kalau misalnya runtuh gitu juga akan kena kabel listrik. Dan kalau kita lihat cabangnya ini benar-benar ada di atas rumah ya, jadi sekitarnya ini ada beberapa rumah ya teman-teman, di sebelah sini terus di sebelah sana. Cuman yang aman yang sebelah sini aja, nggak ada rumahnya. Wah mantep ya. Seperti ini pohon randu alas yang ada di desa Tuk Songo. Waspada, hati-hati, pohon sudah lapuk. Pohon yang konon berusia 200-an tahun lebih, ikon desa Tuk Songo. Wih. Oke, kita coba mendekat. Ada warung di sini. Ini kalau misalnya jatuh, warungnya kena ini. Sepi banget ya lapangan Tuk Songo ya. Ini sekarang warung Warkapi Kembang Randu. Ini dulu saya pernah foto di sini ya teman-teman. Nanti fotonya saya spill. Pernah foto di sini, motornya maksudnya. Waktu ini belum dikasih pagar. Dan ini kalau kita lihat ya, seperti ini, lapuk-lapuk. Ini udah kelihatan banget rapuh.
putih-putih gitu ya. Emang sih kalau kita lihat ini masih keras gitu ya, tapi menurut hasil penelitian sudah lapuk. Terus kalau kita lihat di sini teman-teman, ini masih ada nih tukulan di akarnya ya, sedikit tapi itu kan di situ itu, dan itu masih ada. Itu kan khas daun ini ya, daun randu kan kayak gitu kan. Masih ada sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dan ya bisa menggantikan pohon utamanya ya. Selama pohon utamanya ini nanti akan dijadikan monumen gitu. Dan di atas tuh masih ada tukulannya juga tuh. Oke, seperti ini ya teman-teman kondisi terkini dari pohon randu alas yang ada di lapangan Tuk Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sekalian saya akhiri untuk video ini. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi serta update terkini buat teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.